Para pedagang patrol Desa Jelegong yang mengatasnamakan paguyuban Pasar Patrol mendatangi ke gedung DPD Kabupaten Bandung yang diterima oleh Komisi B yang menerima Ketua Komisi B Praniko Imam pada hari Jumat 22 Maret 2024. Sekaligus sebagai pengawas koperasi asal Papua Sejahtera. Bapak Ibu sekalian, kami dari Pempa dan juga beberapa pedagang sebetulnya ini semua mau ikut, tapi dikarenakan kami dibatasi, ujungnya kami juga mempunyai etika bahwa ini bukan ancaman, akan saya lakukan. Karena kalaupun ada anggapan bahwa dokumen kami seperti apa, mereka diterima perwakilannya sekitar 30 orang yang bermaksud menanyakan kejelasan tentang tanah pasar Jelegong yang dibeli pedagang sejak tahun 2003, yang saat ini sedang dimintai kejelasan karena tanah tersebut akan dibangun oleh pihak lain. Terus dasar pengeluaran AJB itu seperti apa? Karena kan di sini ada AJB, kan ada AJB juga. Dengan apakah lekusnya sama? Bagaimana bisa mengeluarkan AJB sementara sudah ada AJB? Ya, artinya sepanjang AJB ini belum dibatalkan, ya, artinya kalau lekusnya sama maka AJB ini tetap bisa dikatakan berlaku. Nah, pengeluaran AJB yang kedua ini nanti bagian hukum dong disimak juga. Ini dasarnya seperti apa? Apakah pihak pemilik tanah yang sekarang, gitu kan, tahun berapa dia memiliki sertifikat? Artinya kita akan cek juga berupa tadi harusnya BPN kita undang, BPN harusnya diundang, kita cek. Artinya ini pasti ada sertifikat induk, ya. Kalaulah sudah menjadi sertifikat pasti ada sertifikat induk. Kalau belum sertifikat berarti berangkat dari C desa. Nah, kami pengen tahu sejauh mana Pak Kades, dari tahun berapa Pak Kadesnya, Pak? Kota desa, desanya masuk desa apa? Jelegong. Desa Jelegong. Itu belum pecah kan? Belum, berarti masih utuh, ya, belum pernah pecah desa. Desanya belum pernah pemekaran, ya. Nah, kami minta jelaskan tertulis di si desa itu tanah apa dan siapa. Terus kan pasti ada permohonan, ya, dulu, ya. Kalau itu dibangun pasar pun pasti ada permohonan, ya. Kami silakan untuk disampaikan Pak Kades. Setelah itu Pak Camat, ya. Saya mau nanya AJB-nya dasarnya apa. Silakan Pak Kades. Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, juga saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ya, langsung aja, Pak. Untuk periode yang kedua, saya dari tahun 2019 sampai sekarang. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Ketua Aliansi Pak Yogi yang saya hormati dan saya juga bangga. Tapi di sini saya perlu menjelaskan tentang identitas tanah. Apa yang Bapak singgung tentang masalah AJB? Saya jawab benar ada AJB tahun 23.
2023 Pak. Pada saat itu pasar patron Kuasa hukum Yogi Saladin dalam membela para pedagang pasar terus mendorong kejelasan tentang surat yang dibuatkan oleh Kepala Desa. Melalui Camat Kutawaringin sebagai PPAT-nya, Yogi pun merasa heran bahwa di dalam tanah tersebut dibuatkan akta yang sebelumnya sudah ada akta tahun 2013. Yang kami bisa buktikan, itu ada MOU juga dengan, nggak tahu namanya apa, dengan pemerintah desa. Jadi, siapa yang jawab, Pak? Baik dari kepala desa ataupun dari kepala camat, ini tujuannya ini kemana? Karena jangan sampai tanah hak milik orang lain ini dijual dan juga dimunculkan kembali sebuah dokumen akte. Apakah akte itu sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan dasar atau tidak? Kami pengen pembuktian sekarang. Kalau tidak memenuhi sebuah dasar, menjadi produk akte itu yang dikeluarkan oleh kecamatan, kami mohon pimpinan mengeluarkan nota untuk segera mencabut AJB yang dikeluarkan itu. Kenapa? Kami sudah mempunyai. Sedangkan menurut Ketua Paguyuban Pasar Patrol, Pipin Samsudin yang didampingi Haji Andri Gunawan sebagai humas mengatakan, kami merasa senang dengan adanya permasalahan AJB di atas AJB, dan jangan dulu ada pembangunan sebelum permasalahan beres oleh pihak manapun, maka kami menunggu perkembangan selanjutnya. Kepada seluruh warga, jadi nilai investasi swasta itu sendiri menjadi hak milik para pedagang dan menjadi berubah dari pasar swasta menjadi pasar swamandiri, dan kepemilikannya itu sendiri oleh warga yang telah dibuktikan oleh adanya surat-surat atau legalisasi AJB masing-masing kios. Penerbitan AJB itu sendiri oleh PT Pasundan Raya dari 2003 ya, awal pendirian dari PT Pasundan itu sendiri, Pasundan Raya itu sendiri dijual ke warga. Bukti konkretnya adalah AJB diserahkan kepada warga. Itu mungkin ada yang PPJB untuk mereka yang kredit, dan AJB untuk mereka yang cash, pembelian kios dan jongkok. Nah, dari hukum tadi keterangannya katanya hasil dari notulen itu sendiri belum kami dapatkan, tapi dari segi hukum sudah kami dapatkan yang langsung secara lisan disampaikan kepada kami, yaitu ada AJB di atas AJB. Berarti yang sah itu yang awal AJB, karena yang baru itu cacat cukup. Jadi nggak mungkin dong masa ada AJB di atas AJB. Apakah mungkin ada tanah di atas tanah? Nggak ada kan, Pak? Ya. Ditambahkan, Yogi sebagai kuasa hukum dari Paguyuban Pasar Patrol mengatakan, kami sangat puas dengan pernyataan Ketua Komisi B dan ke depan tunggu perkembangan selanjutnya. Kami dari Paguyuban Pedagang Pasar Patrol sangat puas sekali dengan apa yang menjadi jawaban Ketua Komisi B, bahwa ada pembikinan akte pembikinan AJB di atas AJB. Ini sudah cacat segala usul. Karena apa? Hak milik orang lain ini dijual dengan kepentingannya sendiri ataupun corporation. Dan ini yang kami harus lakukan. Kenapa harus ke legislatif? Karena kami pun berkomunikasi dengan Kementerian ATR dan BPN di Jakarta, dan juga sudah ada tanggapan dan akan menindaklanjuti.
Dan saat ini kami akan melakukan menunggu gugatan hukum dari mereka. Nah, kami tidak akan menggugat karena kami sudah mempunyai AJB dari tahun 2003. Dan ini AJB ini tahun 2023. Jadi sekali lagi kami dari awal pembangunan sudah mempunyai AJB jual beli dengan PT Pasundan Raya yang menjadi pembangunan itu sendiri, yang menjadi pengelola itu sendiri. Dari Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hendy Supriyadi, Das TV melaporkan.